cinta ke Rasulullah ada dua makna. Kalau cinta Nabi, ngelihat dosa kecil jadi gede. Kalau dosa kecil jadi gede kalau cinta Nabi. Tapi kalau tidak cinta Nabi, gede jadi kecil. Lihat sekarang mata kita sering melihat apa? Internet, televisi dan sebagainya. Sambungkan dengan Nabi. Kalau Nabi tidak senang dengan itu semuanya. Tha'labah ngelihat gitu saja sudah menangis, takut dia. Bagaimana kita sekarang di kamar yang sembunyi kita bisa melihat sebebas-bebasnya. Sebegitu kita mengaku cinta. Apa artinya kaos I love you Rasulullah, spanduk aku cinta Nabi? Kalau cinta Nabi yang sesungguhnya akan menghantarkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kalau sudah cinta Nabi, mudah menjauhi kemaksiatan seperti Tha'labah. Yang kedua, kalau anda cinta Nabi, lihat dicari oleh Rasulullah. Baik, ini adalah sebuah kisah begitu indahnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun anda bisa mendapatkan seperti Tha'labah. Tha'labah bukan orang alim besar, bukan alim besar, bahkan dia masih golongan awam seperti kita. Tapi bagaimana maqam dia mulia karena ada cinta di hatinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo anda bisa seperti Tha'labah. Cinta kepada Nabi menjadikan anda jauh daripada kehinaan. Ini kemudian bagaimana menumbuhkan cinta kepada Nabi? Singkat saja, beberapa menit lagi. Singkat membangun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana. Sebenarnya banyak, akan kami hadirkan satu. Kalau agar tumbuh cinta kepada Nabi, cintailah umat Nabi. Bagaimana mencintai umat Nabi? Dengan sederhana, tanda yang sangat sederhana. Satu, kalau anda melihat umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, tengok hatimu. Jika engkau melihat umat Islam, umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, kok hatimu cuek, berarti hatimu belum cinta yang sesungguhnya. Apalagi merendahkan, mana cintamu? Mungkin anda pernah mendengar berita perzinaan tetangga anda. Ada seorang alim Muhammad, suatu ketika ada seorang alim mendengar berita bahwasanya tetangganya berzina. Mendengar berita perzinaan di tetangganya. Tiba-tiba dia mengucurkan air mata, menangis dan memohon, ya Allah ampuni dia, tutup aibnya. Sampai ia memberitahu itu ketakutan, Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu saudaramu? Bukan, itu bukan saudaraku. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku tahu kampung sebelah adalah semua umat Nabi Muhammad, berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Dengar berita perzinaan menangis. Akan tapi alangkah busuknya mulut hari ini mendengar perzinaan tetangganya, jadikan bahan cerita setiap hari. Kalau anda mendengar, kalau anda melihat, mungkin anda lagi sholat Jumat, Masya Allah. Ada orang yang wajib sholat Jumat, ternyata tidak sholat Jumat. Apa yang ada di hati anda? Jadi belum cukup kalau anda berbuat baik untuk diri anda sendiri. Kalau hati anda belum ternyuh, belum merasa gelisah di saat melihat orang yang bermaksiat belum sholat Jumat, hati anda masih mati. Dari sinilah kita mulai. Kerinduan membawa orang kepada kebaikan. Kita sering merendahkan orang lain. Mungkin kita lagi pulang kerja dan sebagainya. Mungkin di alun-alun, di terminal dan sebagainya. Ada wanita yang melambai-lambaikan tangan dengan badan, dia adalah menjual dirinya. Kadang mungkin kita habis pulang pengajian, lihat memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Kasihan malam-malam, kasihan malam-malam. Itu kita yang hina. Tapi kita yang mulia akan berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kau uji dia ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya ya Allah, tutup aibnya. Golongan mana kita? Kita sering merendahkan orang lain. Perempuan pakai baju seronok di tengah jalan langsung kita rendahkan, kasihan, kasihan. Bahkan kadang sombongnya kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah yang merendahkan orang lain. Siapa di antara kita di saat melihat wanita seperti itu lalu menangis menitikkan air mata? Ini yang akan kita hadirkan malam ini, saat ini. Hidupkan hatimu. Di saat anda melihat orang lain melakukan kemaksiatan, jangan kau bincangkan dia. Jangan kau ngomongkan tentang dia. Tapi tengok hatimu. Ada ternyuh atau tidak dengan dia? Kalau hatimu belum ternyuh, jangan ngaku pecinta Nabi. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah, jika anda melihat sahabat, saudara, kerabat anda mendapatkan keberhasilan, kalau anda belum bisa senang, anda belum bisa senang dengan umat Nabi Muhammad. Wah, ini penyakit yang paling mengerikan. Ngiri, dengki, tetangganya berhasil. Temannya naik pangkat langsung, wah, panas. Mestinya bersyukur, dia kan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan didoakan semoga dengan naik pangkatnya dia semakin tercukupi rizkinya, bisa semakin banyak berbuat baik. Nah, ini dua hal ini. Jadi kita senang di saat melihat orang lain bergembira, itu adalah rahmat di dalam hati kita. Kemudian di saat kita terenyuh adalah rahmat di dalam hati kita. Mata rahmat. Jadi ustadz, siapapun, kalau anda melihat ahli maksiat, awas. Jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta.
Itu mata Nabi SAW. Bukan pandangan merendahkan. Kita sering mandang merendahkan. Kasihan, kasihan, kasihan. Preman, kasihan, kasihan. Itu bukan mata Nabi. Coba kalau anda jujur dengan Nabi. Lihat kalau ada preman katanya bandel dan sebagainya. Percaya. Kalau pendidikan Nabi tidak akan meleset. Kalau anda dengan sopan melewati mereka lalu anda ucapkan Assalamualaikum, anda sapa dengan baik. Kalau anda punya kue 4, anda kasih 2. Mohon maaf, besok kalau anda lewat, dia akan menghentikan semuanya. Paling tidak menghormati anda saat lewat. Kemudian esok hari kalau anda permisi, boleh saya duduk bareng? Dia akan menghormati anda. Paling tidak dia mulai menerima hidayah dari Allah melalui anda. Karena kita selalu sombong, bertentang, neraka, 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 neraka. Itu bukan pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.